Shalom, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rosalia Kristi Rahayu dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membagikan renungan yang berjudul tentang janji Tuhan. Namun sebelum kita memulai firman pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih kami semua dapat berada di sini di tempat kami masing-masing. Kami bisa Engkau masih berikan kesehatan, kekuatan pada hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan memulai firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi rema buat kami semua dan kami bisa renungkan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jatuh di sempurna kami serahkan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan memulai firman kita pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya ulangi lagi, kita akan buka di Alkitab kita yaitu Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Tuhan memberikan janjinya kepada orang percaya. Firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat di sini adalah berkat yang turun dari Allah bagi manusia, yaitu segala sesuatu yang baik. Allah menyatakan dirinya sebagai sumber berkat, dan ia senang memberkati umatnya. Abraham adalah salah satu contoh orang yang diberkati oleh Tuhan. Nats ini juga mengungkapkan syarat agar kita diberkati oleh Tuhan, yaitu yang pertama di Yeremia 17 ayat 7a, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Ketika mengandalkan Tuhan, kita perlu percaya dengan teguh kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan dapat dipercaya. Percaya kita kepada Tuhan juga harus disertai pengetahuan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak mengecewakan. Dalam segala hal yang kita hadapi, bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, di Yeremia 17 ayat 7a, tepi lanjutannya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua adalah menaruh harapannya kepada Tuhan. Seseorang akan menerima janji Tuhan apabila ia menaruh harapannya kepada Tuhan dengan keputusan yang bulat. Jika percaya berbicara tentang masa sekarang, harapan menunjuk pada masa yang mendatang. Kita tidak mengetahui hari esok atau hari-hari yang akan datang. Namun sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita yakin Tuhan yang mengatur hari esok atau hari yang kedepannya. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti di Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan adalah yang mengatur hari depan. Kita bisa berharap kepada Tuhan, dan rancangan yang Tuhan siapkan itu bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Tidak ada kehidupan masa depan yang lebih baik daripada yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tidak ada yang dapat mengagalkan rancangan Tuhan asalkan kita menaruh harapannya kepadanya. Kehidupan orang yang diberkati Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya bertumbuh ke arah sumber mata air. Di saat musim kering selalu mendapatkan air. Sumber air yang hidup adalah Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 13. Jika kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, maka kita tidak takut menghadapi tahun kekeringan. Orang percaya yang mengandalkan Tuhan tidak akan berhenti berbuah. Tuhan setia dan Maha Kuasa.
Apapun yang kita hadapi, tetap letakkan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan menyediakan jauh lebih baik, lebih banyak untuk segala sesuatu di masa sekarang, mendatang, bahkan hingga kekekalan. Tugas kita adalah tetap percaya dan berharap kepada Tuhan yang suka memberkati umatnya. Kita tahu mungkin kita sering khawatir akan masa depan, apalagi yang kelas 12 ini mungkin kita tidak tahu ya setelah lulus ini mau bagaimana. Tapi yang saya katakan ini adalah kita harus tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Kita yakini bahwa rancangan yang Tuhan siapkan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan buat kita. Kita perlu berharap kepada Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Kita akhiri firman kita, namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bisa berada di sini, masih tetap berada di sini, itu semua karena kasih Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan pada hari ini bisa kami renungkan di dalam hati kami masing-masing dan bisa kami tanam Tuhan dalam hati kami, dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ajarkan kami untuk tetap mengandalkan-Mu Tuhan, menaruh harapan kepada-Mu dan juga percaya kepada-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa rancangan yang Kau siapkan pada kami bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera yang penuh harapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Kami semua memerlukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.